Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang punya kuasa atas penghapusan dosa, yang telah wafat bagi kami untuk menebus dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan Yesus Kristus, dengan kerahiman-Mu. Dan kami mengucapkan syukur, terima kasih atas penjagaan-Mu dalam satu hari kemarin, dan Engkau telah berkati kami saat kami tidur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami agar kami dapat memahami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau telah mendengarkan doa kami dan mengabulkan doa kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan perikop, kasihlah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita membaca firman hari ini, begitu mudah untuk diucapkan, tetapi begitu sulit untuk dilakukan. Terkadang kita merasa tersinggung pun akan sulit mendoakan. Tetapi kalau kita baca
Injil tersebut. Itulah kasih Tuhan Yesus. Itulah kasih Bapa. Itulah ajaran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita tidak diajar membenci dengan balas membenci, menghina dengan malah menghina, memukul tidak dengan memukul, tetapi kita menerima, kita mendoakan, kita tidak meminta balasan. Itulah ajaran kita, ajaran keselamatan dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya berkata-kata atau berbicara tanpa melakukan. Bahkan apa yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari itu lebih menderita, lebih sulit untuk kita lakukan, karena Dia begitu memberikan nyawanya kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, walaupun Dia tidak mengenal kita, walaupun Dia tidak meminta balasan. Seperti kata Tuhan Yesus, seseorang disebut sahabat jika dia memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Apakah kita bisa menerima tersebut? Tapi itulah ajaran keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus bahkan difitnah, dihina dari sesuatu yang tidak melakukan, dianggap melakukan kejahatan, difitnah, dicela, dicemooh, disindir. Apakah kita mampu, saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari? Perlu iman, perlu Roh Kudus jika hal-hal tersebut terjadi pada kita. Memang sulit ajaran keselamatan ini, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang mencontohkan. Bahkan Dia difitnah, dihina, dipersalahkan, disalib, dicambuk, dibunuh, disalibkan. Tentu Tuhan Yesus menangis secara jiwa dan raganya, tetapi karena Dia punya janji kepada Allah Bapa untuk menyelesaikan, menggenapi, maka semuanya itu Dia terima. Demikian juga kita, saudara-saudari. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa jika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita akan memikul, kita akan tidak diterima, kita akan difitnah. Itu firman Tuhan di dalam Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah berkecil hati. Mulailah dari sesuatu yang mudah, mendoakan orang yang menghina, yang membenci kita. Marilah kita doakan dengan tulus dan mohon bantuan daripada Roh Kudus. Kita percaya pasti Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan membukakan jalan, mengajarkan kepada kita apa yang disampaikan dalam Injil Lukas ini. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa menutup renungan dan bacaan Injil hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan kasih seperti hukum-Mu yang pertama dan yang kedua. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan-Mu. Dan cintailah musuh-musuh-Mu seperti mencintai dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan. Memang sangat sulit untuk menghafal atau mengingat isi-isi firman-Mu, tetapi kami hanya bisa melaksanakan kasih, karena Engkau adalah kasih Tuhan Yesus. Kasih yang Engkau ajarkan, itulah yang kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami,
Berbicaralah pada kami setiap hari, agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.